المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال فمن شرح الله صدره للإيمان ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منهج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكم من الأمر والنهي والخوف من وعيده والرجاء لوعده والإيمان بمتشابه والاعتبار بقصصه وأمثاله فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Kita lanjutkan Pak Bu pembahasan dari kitab Risalah Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, seorang ulama besar dari abad ketiga Hijriyah. Beliau wafat tahun 243 Hijriyah. Berarti beliau wafat ini 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu. Kita bahas kitab yang sudah terbukti keberkahannya turun temurun. Udah 1200 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini kita masih baca. Alhamdulillah. Ini bukti keikhlasannya muallif. Di sini beliau mengatakan setelah kemarin beliau menjelaskan bahwasanya kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada hamba tersebut jalan kebaikan. Diajarkan daripada pemahaman agama, dituntun untuk hadir majelis, dimudahkan langkah kakinya untuk ngaji. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, karena nggak semua hamba Allah hendaki demikian. Dari sekian banyak orang bulan lalu kita udah bahas, cuma segelintir orang yang ngaji, nggak semuanya ngaji. Dari sekian banyak orang yang ngaku Islam, nggak semuanya tahu cara wudhu, nggak semuanya tahu cara sholat, nggak semuanya tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dituntun oleh Allah untuk tahu itu hanya hamba-hamba yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Makanya jalan ini kata beliau, faman syarahallahu sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah sudah lapangkan dadanya dengan iman, wa wasalat tasdiqu ila qalbih, rasa percaya kepada Allah bisa sampai ke relung-relung hatinya, wa raghiba fil wasilati ilaih, dia pengen perantara untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, maka lazima minhaj dzawil albab, dia harus melazimi jalannya orang-orang yang berakal. Bagaimana itu jalannya orang-orang yang berakal? Dilanjutkan oleh beliau, biriayati hududi syariah min kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi al-muhtadun min al-a'immah, dengan cara menjaga apa-apa yang dibatasi oleh Allah di Al-Quran, di sunnahnya Rasulullah, melalui ijma' kesepakatannya para ulama, dijaga tuh. Yang Allah bilang haram, ya haram, nggak usah macam-macam. Yang Allah bilang halal, alhamdulillah. Yang Allah bilang boleh, alhamdulillah. Yang Allah bilang nggak boleh, sami'na wa ata'na. Itu tanda orang memang pengen Allah takdirkan dia bahagia dunia akhirat, saudara. Nggak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali melalui patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Nggak ada, itu doang satu-satunya deh Bu. Selain itu kebahagiaannya semu.
Orang yang bahagia tapi karena melanggar perintah Allah semu. Bahagia sesaat, habis itu nyesal selamanya. Nyesal. Orang yang senang karena maksiat, sebentar aja senangnya. Habis itu apa yang dia dapat? Penyesalan dunia akhirat. Kalau dia nggak taubat. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua insyaallah. Orang yang maksiat mungkin saat ini dia bisa ketawa, saat ini dia bisa tersenyum, tapi nanti di akhirat Pak Bu diriwayatkan itu nanti di akhirat nih masing-masing kita punya kayak lemari, satu hari satu lemari. Satu lemari itu punya 24 laci, 1 jam 1 laci. Nah, di riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Haddad, itu jam yang kita pakai buat ketaatan, andai kata kita buka itu lacinya terang benderang, bahagia, kita bersyukur luar biasa tuh Pak Bu nanti di akhirat. Begitu kita lihat. Nah ini jam sekarang nih, setiap Sabtu pagi kita duduk di majelis duha dari jam 6:15 sampai jam 9. Ini insya Allah menjadi jam-jam yang akan kita bahagia dan bersyukur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, jam-jam yang dia nggak maksiat tapi kagak taat, lewat begitu aja, itu nanti begitu dibuka kosong melompong. Ada lagi yang lebih parah Bu, waktu-waktu yang dia pakai buat maksiat itu begitu dibuka gelap, nyesel luar biasa saudara. Jangankan yang gelap, yang dia nyesel luar biasa. Jam yang kosong itu, laci-laci yang kosong yang dia nggak pakai buat apa-apa, itu dia nyeselnya luar biasa. Andai kata saya bisa balik ke dunia, saya pengen di sini dengan cahaya nih. Masya Allah. Makanya Pak Bu mumpung sekarang kita masih di dunia, isi tuh laci-laci dengan cahaya. Di antaranya Bu Pak, salah satunya dengan niat. Niat itu tuhawwilul adah ilal ibadah. Niat itu bisa merubah hal yang sifatnya kebiasaan, bisa berubah jadi ibadah Bu. Tidur itu kebiasaan manusiawi nggak tidur? Manusiawi. Tapi kalau tidurnya diniatin baik, sebelum tidur wudhu dulu. Sebelum tidur dia niat, ya Allah saya tidur ya Allah dengan niat, ibu-ibu nih, dengan niat saya pengen istirahat ya Allah, jadi besok pagi bisa bangun subuh ya Rabb, saya bisa ngurusin anak saya ya Allah, saya bisa ngurusin suami saya pagi-pagi bisa ngaji di Al-Madinah ya Allah. Tidur Bu, tidur yang cuma adat kebiasaan biasa, tidur begitu diniatin baik, berapa jam dia tidur? 6 jam, 7 jam, 5 jam, cuma gara-gara niat, gratis, nggak pakai bayar, berubah adat itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, makan itu manusiawi itu bukan? Ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan, bukan ibadah, sesuatu yang mubah. Tapi kalau makan minum kita niatin baik Bu, an-niyah tuhawwilul ibadah adah ilal ibadah. Niat itu bisa merubah kebiasaan menjadi ibadat. Makan kebiasaan, tapi dengan makan diniatkan, ya Allah saya makan ini dengan niat supaya saya kuat ibadah ya Allah, supaya saya bisa melangsungkan kehidupan. Kalau saya melangsungkan kehidupan, saya bisa beribadah kepadamu ya Allah, saya bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Saya sebagai suami, kalau saya makan saya seger, saya bisa kerja, bisa cari nafkah buat istri ya Allah. Saya sebagai istri, kalau saya makan saya seger, saya bisa ngurusin rumah ya Allah. Makan jadi kotoranmu, tapi gara-gara niat itu makan berubah menjadi ibadah saudara. Masya Allah. Nah ini nih kesempatan, jangan sampai kita sia-siain yang begitu. Makanya nggak heran kan as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul fatihah. Dulu ulama salaf mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak-anak mereka fatihah. Kita kan kalau ngajarin anak kita Fatihah sampai apal, mau dibulak-balik bagaimana Fatihah apal apa kagak? Apal. Nah dulu ulama salaf begitu Bu, anak-anaknya diajarin niat-niat yang baik sampai segala macam fi kulli syai'in lahum niyah.
Dalam segala hal mereka punya niat. Sampai mau ngaca ada niatnya, mau nyisir ada niatnya. Diniatin yang baik pokoknya. Andai kata kita nggak bisa, bingung niatnya apa, pokoknya niatin. Bangun tidur niatin, saya niat hari ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya, dan saya niat sebagaimana niatnya salafun soleh. Selesai. Niat kita masuk ke niatnya mereka. Semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang musinya itu laci, kosong, melompong, nanti menjadi bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadinya intinya itu, barang siapa yang memang Allah takdirkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen dia bahagia, maka Allah bakal tuntun dia untuk ngikutin kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan sunnahnya Rasulullah, wa majtama alaihi al-muhtadun wal a'immah, dan apa yang sudah disepakati yang dibawa oleh ulama salafan an khalaf dari zaman dulu, zaman sahabat, nyambung ke tabi'in, nyambung ke tabi'it tabi'in, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada ceritanya. Kadang-kadang mohon maaf, nah, ini Syekh Al-Harith Al-Muhasib ini imam besar, imam min a'immatit tasawuf. Beliau mengatakan nggak ada jalan kebahagiaan kecuali melalui pintu tadi, Al-Quran, Sunnah, dan melalui ijma'nya para ulama, ngikutin ulama. Zaman sekarang mohon maaf Pak Bu, ada orang-orang yang ngaku tasawuf, kalau bicara hakikat, ma'rifat, tapi kagak mau ngikut syariat. Itu bohong, dusta, penipu, itu rampok agama, saudara. Nggak ada ceritanya orang hakikat tapi nerobos syariat, kagak ada. Syariat adalah pintu menuju hakikat. Makanya saya waktu itu ingat, saya pernah sekali di Jawa Timur beli sate. Waktu itu saya lagi ngaji di Pondok Manba'us Sholihin, ketika itu Al-Ahqaf, saya lagi ngaji di Al-Ahqaf di Tarim. Karena ada perang harap di Yaman, akhirnya evakuasi, kuliahnya dilanjutkan di Jawa Timur, tempat perkuliahannya di Manba'us Sholihin di Gresik. Hafizallah taala Ki Mas Buhin Fagi. Nah, saya pernah beli sate, akhirnya waktu beli sate ditanya sama abang-abangnya, belajar ya deh ya? Iya. Mondok ya deh? Iya. Saya bilang, mondok belajar apa deh? Ya belajar syariat, belajar akhlak, fikih, tauhid. Fikih deh? Iya. Ngapain belajar fikih deh, kata dia. Kalau saya mah udah bukan kelasnya fikih, saya mah kelasnya hakikat, udah nggak pakai fikih-fikihan lagi. Wah, tukang sate begitu. Saya sih pengen rasanya itu, pengen tebalikin aja tuh bara satenya tuh. Lu bagaimana caranya mau sampai ke hakikat kalau nggak pintu syariat? Kata Imam Junaid Sayyidu Taifah, at-turuq kulluha masdudah illa man ittaba'a athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Sayyidu Taifah, semua jalan ini udah ketutup, nggak ada yang kebuka kecuali apa? Kecuali jalan mereka yang mengikuti Habibana Muhammad. Cuma itu doang tuh yang kebuka. Ente mau menuju Allah nggak melalui pintu Rasulullah, nihil, mustahil, nggak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid darain. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam salah satu kitabnya, tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbanglah kepada Allah dengan apa? Dengan dua sayap. Dua sayapnya itu apa? Sayap Al-Quran dan Sunnah. Di kanan Al-Quran, di kiri Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Al-Quran di Sunnah, jangan mimpi kau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau hanya akan bisa sampai kepada Allah melalui dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Satu aja nggak ada, pincang. Burung kalau sayapnya kagak ada satu, bisa terbang apa kagak? Bakalan bisa terbang. Begitu juga seorang hamba salik murid pengen sampai kepada Allah, nggak mau ngikutin syariat, jangan mimpi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini ngikutin Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita ceroboh ngambil hukum sendiri dari Al-Quran Sunnah, bukan begitu Pak ya maksudnya ya. Maksudnya kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang kompeten di bidangnya. Itu maksudnya, bukan berarti kita langsung ujuk-ujuk ngambil hukum sendiri. Siapa kita? Belum kelasnya kita sampai ke situ.
Artinya ikutin syariat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu mau sampai kepada hakikat, ma'rifat, ikutin syariat. Syariat itu akan menyampaikanmu kepada pintu hakikat, kepada pintu ma'rifat. Tanpa syariat kau tidak akan pernah sampai. Tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani ini, Syekh Abdul Qadir Jilani bantah orang-orang yang sok-sokan sufi tapi nggak mau ngikut syariat. Sufi tapi nerobos perintah Allah. Sufi tapi ngerasa sudah nggak terbebani dengan syariat. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, artinya setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka fahiya zandaqah, maka itu adalah zandaqah, zindik. Zindik itu luarnya Islam, di batinnya ada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Nah, makanya hati-hati. Ini sebenarnya peringatan buat dua pihak. Satu sisi pihak yang ngaku tasawuf tapi mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sisi lain pihak yang memfitnah tasawuf. Dianggap ada pihak-pihak yang tuh tasawuf tuh nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tuh, bid'ah tuh tasawuf tuh. Pale lo bau menyan. Ngaji kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi, ngaji kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana lu pikir ngambil dari Quran? Paham apa kagak? Nah, ini satu sisi menampar. Andai kata ada kesalahan oknum-oknum yang ngaku tasawuf, jangan dianggap itu representasi dari tasawuf. Kamu yang fitnah-fitnah tasawuf, wahai kaum-kaum yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, kalau kamu fitnah tasawuf, kamu belum paham tasawuf. Lihatlah, kalau kamu mau paham tasawuf, lihatlah dari kalamnya Al-Harith Al-Muhasibi, lihatlah dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah dari omongannya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, lihatlah dari omongannya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa, Pak Bu? Biar kata orang bisa terbang, ibu-ibu ngelihat orang, bapak-bapak ngelihat orang bisa terbang, punya karomah bisa terbang, tapi nggak patuh sama syariat, jangan diikutin. Jangan diikutin. Biar kata dia bisa terbang. Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah dengar satu kabar, nih katanya ada wali di daerah sana nih. Akhirnya udah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut. Udah di jalan ketemu wali tersebut. Begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu dia lagi ngeludahnya ke arah kiblat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami wali besar. Nah, begitu ngelihat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadinya mau ketemu kagak jadi. Kata Syekh Abu Yazid, udah deh kita balik, pulang. Kata Syekh Abu Yazid, orang yang nggak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya? Ngaku wali, sunnah Nabi aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah Subhanahu? Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti kita seuzon sama orang ya. Orang kalau yang memang aslinya istiqomah, aslinya lurus, dia betul-betul mujahadah, berpegang daripada syariat, kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zahir bertentangan dengan syariat, husnudzon, mungkin ente gak tahu. Itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah. Tapi jangan diikutin. Contoh orang majdhub, wali majdhub. Nah, saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah paham tentang wali majdhub. Majdhub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdhub, Bu? Pak, majdhub. Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih. Salah juga yang ngupload. Orang majdhub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudzon jadi celaka akhirnya. Kesian. Majdhub itu apa sih artinya? Majdhub itu artinya judziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya tuh udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdhub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Beb, sahabat tuh kurang cinta apa? Oh, netizen pada ngomong gitu tuh netizen.
Netizen kan udah bener aja dah, ulama udah salah aja sama netizen dah. Beb, sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah lebih cinta sama Allah, tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah, nggak majedub, nggak sampai majedub. Kenapa ini jadi majedub? Sahabat sama Nabi itu kuat, magomnya tinggi, makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top markotop, yang udah di atas bener pangkatnya, nggak sampai majedub, saudara. Walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita, cuma hamba yang penuh dosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah bener-bener kuat kayak sahabat, para nabi, mereka tuh udah bener-bener kuat. Ada yang nggak kuat, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai diketarik akhirnya nggak sadar. Itu ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih. Tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'alim Ubed, tanya ke Kiai Rosyid, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tapi secara pribadi kita husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Al-Habib Segaf Baharun hafizahullah ta'ala, guru saya dulu selalu ingetin orang majdub itu jangan dimintain doa, jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, akhirnya didoain yang jelek-jelek. Iya, tapi kalau dia doa aminin aja. Tapi kalau minta doa sama orang majdub jangan, takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh, wallahu alam bener apa kagak, ada kisah orang minta doa, katanya sama Habib Syekhon, minta doa, beb doain beb biar anak-anak otaknya encer, doain ya anaknya ntar otaknya encer. Nggak taunya anaknya bis itu ketabrak, otaknya encer. Naudzubillah min, naudzubillah min dalik. Wallahu alam, jadi itu benar atau tidak, pernah terjadi atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas orang majdub itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin, tapi jangan minta doa, kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba napas, didoainnya kagak enak nanti. Nah, jadi aminin aja, kalau dia doa aminin, tapi jangan minta doa. Dan perilakunya jangan diikutin, itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak faham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Al-Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Al-Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan, kata Imam Harith Al-Muhasibi, wahada, dan inilah huwas siratu al-mustaqimu, inilah jalan yang lurus, alladzi da'a ilaihi ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepadanya, memanggil siapa? Ibadahu, hamba-hambanya. Faqala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan ini, jalannya Al-Qur'an, jalannya sunnah, jalannya ijma' para ulama. Fattabi'u, ikutilah jalan ini, jangan nengok-nengok ke yang lain. Wala tattabi'us subula, sabodo taing, mau baru ke, mau keren ke, mau modern ke, mau siapapun, wala tattabi'us subul, kata Allah, ikutin jalan Allah Rasulnya, nggak usah nengok-nengok ke yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, akhirnya membuat kalian menjadi melenceng daripada jalannya Allah Subhanahu. Bawahnya tolak ukurnya itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan ulama salafun soleh, ikutin. Nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, nggak sesuai dengan ulama salafun soleh, tendang, buang jauh-jauh, nggak usah diikutin. Konsisten di atas jalur Ahlus Sunnah
wal jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku, sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, addu 'alaiha bin nawajidh. Maknanya addu 'alaiha bin nawajidh di sini adalah kinayatun an syiddatit tamassuk biha wal jid fi luzumiha. Gigit tuh benar-benar pakai gigi kamu, maksudnya jangan dilepas, mau keadaan apapun. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh itu sunnahnya Rasulullah, pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf setelah baca doa, habis ini saya langsung permisi karena saya ada janji dengan beberapa tuan guru di Bekasi. Langsung saya jalan setelah ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ada teks tawassulnya, Kiai? Nah, kita baca tawassulnya Sayyidil Walid.